Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 97, Seseorang di sini, 1. Banyak bangunan individu berdiri di kedua sisi dan tanda setiap kelompok tentara bayaran digantung di gedung mereka sendiri. Ada berbagai dari mereka. Yun Feng menghitung sebentar. Dia sudah melewati lebih dari 100 bangunan sekarang, tapi dia baru saja berjalan sebentar. Jalan di depannya sangat panjang. Skala Mercenary Union begitu besar sehingga Yun Feng sedikit terkejut. Dengan kekuatan bersenjata yang begitu besar yang terletak di Kekaisaran Karan, keluarga kerajaan Kekaisaran Karan mungkin juga memikirkan segala macam rencana untuk melemahkan atau menghilangkannya. Yun Feng benar. Keluarga kerajaan Kekaisaran Karan dan Mercenary Union selalu memiliki hubungan yang buruk. Mereka hanya damai di luar. Serius berbicara, tak satu pun dari mereka akan mau menerima pihak lain. Ini juga menyebabkan konflik antara tentara keluarga kerajaan Kekaisaran Karan dan kelompok tentara bayaran. Kedua belah pihak tidak menyukai satu sama lain. Tentara kerajaan mengidentifikasi diri mereka sebagai seseorang yang mulia dan mereka biasanya membenci kelompok tentara bayaran ini, sementara tentara bayaran itu merasa bahwa para prajurit ini hanyalah orang-orang dengan wajah yang menarik. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan tentara bayaran yang sering berurusan dengan kematian? Apa yang membuat mereka ambivalen adalah bahwa mereka tidak bisa berdamai satu sama lain, tetapi juga tidak bisa membuat situasi menjadi kebuntuan. Mungkin mereka telah menekan perasaan mereka terlalu lama. Ada cukup banyak pertengkaran antara Mercenary Union dan tentara Kekaisaran Karan dalam beberapa tahun terakhir. Pertengkaran itu bahkan meningkat secara bertahap. Nak, apakah kamu seorang penyihir? Tapi saya melihat apa yang Anda lakukan saat itu. Kamu jelas sebanding dengan seorang pejuang. Wang Ming berjalan di depan untuk memimpin jalan bagi Yun Feng dan akhirnya mengungkapkan rasa ingin tahu di benaknya. Yun Feng tersenyum. Saya bukan seorang pejuang. Saya hanya lebih banyak melatih tubuh saya. Petik 2. Wang Ming melebarkan matanya, lalu sedikit melihat ke belakang dan melirik Yun Feng. Dengan tubuh kurus dan terlalu kurus itu, Yun Feng memang tidak terlihat seperti orang yang selalu berolahraga. Dia harus memiliki beberapa otot tidak peduli apa. Namun, kekuatan yang keluar dari tubuh seperti itu terlalu mencengangkan. Jika My Lady mengatakan dia seorang penyihir, maka dia penyihir. Kenapa aku harus terlalu memikirkannya? Wang Ming terkekeh saat dia melihat tanda itu dengan mapel merah di atasnya di kejauhan. Nona, kami di sini. Yun Feng mendongak dan melihat bangunan berukuran sedang ini. Mapel merah pada tanda itu persis sama dengan logo di lencananya. Kapten Wang, kamu kembali. Sepertinya kamu sudah selesai menangani masalah di sini Plains dan kamu di sini untuk menyampaikan kabar baik kepada komandan. Begitu Wang Ming dan Yun Feng memasuki gedung, beberapa tentara bayaran di aula di lantai pertama tersenyum dan menyapa mereka, tetapi mereka juga melirik Yun Feng dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka melihat lencana di dadanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Di mana Kapten Wang menemukan kejeniusan ini? Wang Ming tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya sedikit malu. Aku belum selesai menangani masalah itu, tapi kali ini aku membawa seseorang yang sangat penting kembali. Apakah komandan masih di lantai 2? Komandan ada di lantai 2. Jika dia tahu bahwa Anda kembali, dia pasti akan turun untuk menemukan Anda. Tepat setelah itu, seorang pria parubaya turun dari lantai 2. Yun Feng melihat ke atas. Dia memiliki usia yang sama dengan ayahnya dan juga memiliki wajah yang sedikit serius, tetapi mata hitamnya memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki ayahnya yang berwajah poker. Wang Ming, kamu kembali. Apakah Anda di sini untuk menyampaikan kabar baik kepada saya? Pria parubaya itu datang dengan senyum di wajahnya. Ada juga seorang pemuda 16 tahun dengan fitur wajah yang indah mengikuti di belakangnya. Dia berteriak pada Wang Ming, Paman Wang, kamu kembali. Ayah sudah menjadi sedikit cemas. Petik 2. Komandan, aku mungkin mengecewakanmu kali ini. Masalah itu belum terselesaikan, tetapi saya kembali untuk hal lain, kata Wang Ming. Wajah pria parubaya itu sedikit gelap, tetapi tiba-tiba menjadi cerah ketika dia melihat Yun Feng yang berdiri di sebelah Wang Ming. Apakah kamu berbicara tentang gadis kecil ini? Pria parubaya itu menatap Yun Feng. Ketika dia melihat lencana di dadanya, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Setelah itu, dia memberikan beberapa tawa. Wang Ming,
Oh Wang Ming, di mana tepatnya kamu menipu jenius ini? Hahaha, itu berita bagus. Pria muda di belakang pria parubaya itu juga melihat ke atas. Ketika dia melihat level pada lencana Yun Feng, dia mengerutkan kening dengan kecurigaan yang mendalam di matanya. Yun Feng langsung mengabaikan tatapan tajam pemuda itu. Dia hanya merasakan beberapa tatapan berapi-api di sekitar menembakinya. Komandan, apakah Anda tahu siapa dia? Dia putri pemimpin keluarga Yun dari generasi ini. Dia nona muda. Ketika Wang Ming mengatakan ini, yang lain semua bingung. Wanita muda, tentang apa sebenarnya ini? Begitu pria parubaya itu mendengar ini, dia terkejut. Dia dengan cepat berjalan di depan Yun Feng dan menatapnya dengan mata cerah, seolah-olah dia mencoba melihat melalui dirinya untuk melihat apakah dia berbohong atau tidak. Gadis kecil, siapa namamu? Yun Feng dengan tenang melihat kembali ke mata pria parubaya itu dan berkata dengan acuh tak acuh, Yun Feng. Pria parubaya itu sepertinya memikirkan sesuatu setelah mendengar itu. Akhirnya, dia menatap Yun Feng lagi dengan kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Benar, ada dua anak di keluarga Yun. Salah satunya adalah Yun Seng dan satu lagi adalah Yun Feng. Anda Yun Feng. Itu benar. Wang Ming terus tersenyum dan berdiri di samping. Pria parubaya itu tiba-tiba membungkukkan tubuhnya sedikit dan membungkuk pada Yun Feng dengan hormat di wajahnya. Saya Zhao Mingqi. Senang bertemu denganmu, Nona. Tentara bayaran di aula tercengang. Komandan mereka sedang membungkuk kepada seorang gadis kecil, memanggilnya, Nyonya. Apa, sebenarnya yang sedang terjadi? Putra Zhao Mingqi segera datang setelah melihat itu. Dia ingin membantu ayahnya, tetapi Zhao Mingqi berteriak pada putranya dengan suara yang dalam, Xiao Yan, sambut nona muda kita. Zhao Yan masih mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak menyukai nona muda yang muncul tiba-tiba ini, tetapi karena ayahnya berkata begitu, dia tidak bisa tidak mematuhinya. Dia hanya bisa menekuk tubuhnya dan menyapa Yun Feng dengan enggan. Komandan Zhao, apa yang kamu lakukan? Tanya Yun Feng. Sepertinya dia tidak tahan menerima busur sebesar itu begitu mereka bertemu. Zhao Mingqi bangkit dan menatap Yun Qi sedikit secara emosional, seolah-olah dia adalah kepala pelayan setia yang akhirnya bertemu tuannya lagi setelah bertahun-tahun. Maafkan aku karena tidak sopan. Hanya saja saya tidak pernah berpikir nyonya saya akan berada di sini. Silakan datang ke lantai 2. Saya akan berbicara dengan Anda perlahan secara detail. Petik 2. Yun Feng mengangguk dan mengikuti di belakang Zhao Mingqi ke lantai 2. Zhao Yan masih berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali dengan kebingungan dan ketidakpuasan di matanya. Wang Ming juga mengikuti mereka dan naik ke atas. Tentara bayaran di lantai pertama menonton drama itu kemudian mulai bergosip di sekitar Zhao Yan dengan rasa ingin tahu. Babak 98, seseorang di sini, 2. Tuan muda, apa yang terjadi di sini? Ya, kenapa tiba-tiba ada nona muda? Mereka tidak bisa memanggilnya nona muda hanya karena dia seorang master. Bukankah itu seperti lelucon? Ada apa dengan Yun Feng? Apakah mereka yang memiliki nama keluarga, Yun, semuanya superior? Tuan muda, katakan sesuatu. Bagaimana jika gadis itu benar-benar nona muda? Bukankah statusmu tidak aman? Benar, semua orang tahu bahwa posisi komandan adalah milikmu, Tuan muda. Kami tidak ingin orang luar mengambil keuntungan dari kami. Cukup, diam, Zhao Yan berteriak. Wajahnya menjadi jauh lebih gelap karena apa yang dikatakan orang-orang ini barusan. Tentara bayaran ini tidak tahu siapa nona muda yang tiba-tiba muncul ini, tapi dia benar-benar tidak tahu lebih dari mereka. Zhao Yan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah lantai 2 dengan wajah muram. Matanya berkilauan. Kenapa dia harus datang kali ini? Bukan lebih awal, bukan nanti. Sungguh, ayah, mengapa Anda harus memanggilnya nona muda? Sudah berapa tahun tim tentara bayaran Maple Merah berada di tangan keluarga Zhao? Dan Anda memberikannya sekarang. Saya benar-benar tidak bisa mendamaikan diri saya dengan ini. Asteris. Di sebuah ruangan di lantai 2, Yun Feng sedang duduk di sana, sementara Zhao Mingqi menguraikan keseluruhan cerita. Setelah mendengarnya, Yun Feng hanya berpikir itu sedikit kebetulan. Tim mercenari Maple Merah memiliki dua pendiri. Salah satunya adalah leluhur keluarga Yun, Yun Lan, dan yang lainnya juga seorang pemukul berat. Namun, setelah kedua pendiri ini membentuk kelompok tentara bayaran ini, mereka hanya ingin orang lain bekerja untuk mereka.
Pertama-tama, Yunlan berlari ke tempat lain keesokan harinya setelah kelompok tentara bayaran didirikan. Pemukul berat lainnya kemudian harus mengambil tanggung jawab ini untuk sementara, tetapi dia juga tidak tinggal lama. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk memilih salah satu orang yang dia percayai dan menyerahkan kelompok tentara bayaran itu ke tangannya. Setelah itu, dia juga meninggalkan segalanya dengan yang lain. Kedua pendiri ini lebih seperti pemimpin tituler. Orang yang mengambil alih kelompok tentara bayaran itu tidak berani membuat dirinya lebih unggul. Dia mengelola bisnis kedua pemimpin ini, yang melemparkan tanggung jawab mereka kepada orang lain, dengan hati-hati dan hati-hati. Tim mercenari Maple Merah secara bertahap berkembang dan juga mulai tumbuh lebih kuat secara konstan. Penjabat komandan dari setiap generasi dengan penuh semangat berharap bahwa keturunan dari kedua pendiri akan datang ke sini, tetapi mereka tidak melakukannya. Bertahun-tahun telah berlalu dan mereka jarang membicarakan dua pendiri Red Maple Mercenary Team lagi. Tentara bayaran yang baru bergabung bahkan tidak tahu tentang mereka. Dan Zhao Mingqi adalah penjabat komandan. Dia menyebut dirinya penjabat komandan, tetapi semua orang memanggilnya komandan. Dia telah mengatakan ini berkali-kali kepada yang lain dan mereka masih tidak bisa mengubahnya. Namun, dalam pikiran Zhao Mingqi, komandan ini adalah keturunan langsung dari kedua pendiri tersebut. Tanpa kedua pendiri itu, bagaimana tim mercenari Maple Merah akan ada? Generasi penjabat komandan telah mencoba mencari keturunan kedua orang itu, tetapi keberadaan orang besar itu tidak menentu. Mereka tidak dapat menemukannya sama sekali dan sepertinya sesuatu telah terjadi pada keluarga Yun juga. Mereka tidak menerima kebaikan tim mercenari Maple Merah dan hanya bersembunyi di kota. Zhao Mingqi tidak pernah berpikir bahwa keturunan keluarga Yun akan berakhir di sini, yang membuatnya merasa rumit. Dia senang dan juga sedikit sedih. Bagaimanapun, dia sedikit patah hati saat dia akan menyerahkan posisi komandannya. Meskipun dia tahu posisi ini bukan miliknya, tim mercenari Maple Merah juga merupakan tanggung jawabnya di dalam hatinya. Setelah mendengar itu, Yun Feng juga mengerti apa yang terjadi. Dia tersenyum pada Zhao Mingqi dan menceritakan pikirannya. Anda tidak perlu memanggil saya seperti itu, Komandan Zhao. Meskipun leluhur keluarga Yun adalah salah satu dari dua pendiri, mereka tidak pernah memberikan kontribusi besar kepada kelompok tentara bayaran ini, dalam semua keadilan. Di sisi lain, Komandan Zhao, tim tentara bayaran Maple Merah berkembang dengan sangat baik di bawah bimbingan Anda. Zhao Mingqi tidak bisa tidak merasa terkejut saat Yun Feng mengatakan kata-kata yang tenang dan dewasa dengan wajah polos itu. Dia juga tahu bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki pikiran yang matang meskipun dia masih sangat muda. Kata-katanya memberi kehangatan di hati Zhao Mingqi. Sungguh menggembirakan bahwa kerja kerasnya selama bertahun-tahun diakui. Ketika Yun Feng mengatakan ini, leluhurnya juga sedikit malu. Terutama ketika dia mendengar Zhao Mingqi mengatakan bahwa dia menghilang keesokan harinya, dia tidak bisa menahan diri untuk membantah, keesokan harinya. Itu hari ketiga, oke. Yun Feng sangat terdiam, tetapi melihat ekspresi Zhao Mingqi, dia juga tahu bahwa pria ini telah mengambil tim mercenari Maple Merah sebagai tanggung jawabnya sendiri. Meskipun mereka memanggilnya Nona Muda, komandan tim tentara bayaran Maple Merah masih Zhao Mingqi dan pasti Zhao Mingqi. Komandan Zhao, saya tidak datang ke sini untuk posisi komandan. Saya hanya ingin melakukan beberapa pelatihan dan kebetulan saya bertemu dengan Paman Wang. Jangan merasakan tekanan apapun. Petik 2. Wang Ming terkekeh dan mengagumi pikiran terbuka Yun Feng. Meskipun kekuatan tim mercenari Maple Merah telah turun, mereka tidak bisa diremehkan. Bagaimana orang lain bisa begitu tenang tentang posisi komandan dan tidak mencuri atau memperebutkannya? Nona, jangan katakan itu. Anda adalah pemilik tim mercenari Maple Merah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Zhao Mingqi juga mengerti apa maksud Yun Feng dan dia menemukan gadis kecil ini di depan matanya bahkan lebih tegak dan baik. Anggota keluarga Yun memang orang baik. Baiklah, mari kita tidak membicarakan itu untuk saat ini. Saya mendengar Paman Wang berbicara tentang pertarungan brutal yang terjadi beberapa waktu lalu dan saya juga tahu bahwa seseorang berada di balik semua ini. Tujuan mereka adalah membuat Red Maple Mercenary Team jatuh dari posisinya dalam penilaian yang akan segera diadakan. Zhao Mingqi juga tersenyum frustrasi. Tim mercenari Maple Merah selalu seperti air jernih. Di dunia tentara bayaran yang kotor ini, tim tentara bayaran Maple Merah seperti keluarga Yun. Bagaimanapun juga,
Mereka menyimpan kebenaran itu dalam pikiran mereka, yang tentu saja membuat mereka menjadi duri dalam daging orang lain. Kami telah kehilangan semua elit kami dan generasi baru tidak cukup kuat. Bencana apa? Bencana apa? Yun Feng menekan bibirnya dan tersenyum, sementara Wang Ming tertawa. Zhao Mingqi melirik mereka berdua. Saya tahu bahwa Nona memiliki kekuatan level 5, tetapi itu masih belum cukup. Wang Ming tertawa terbahak-bahak lagi. Komandan, Nona bukanlah seorang pejuang. Dia penyihir level 5. Apa katamu? Penyihir level 5. Zhao Mingqi tidak bisa mempercayainya dan matanya keluar. Dia menatap Yun Feng. Yun Feng lalu perlahan mengangguk. Zhao Mingqi tampaknya merasa bahwa masa depan mereka yang awalnya gelap menjadi sangat cerah dalam sekejap. Penyihir tingkat 5. Meskipun penyihir lemah, mereka memiliki sihir yang kuat. Selama para prajurit tidak mendekat, hanya akan ada satu akhir bagi mereka ketika mereka menghadapi para penyihir. Mereka akan kalah. Bab 99, seseorang di sini, 3. Penyihir level 5 bisa bertarung dengan prajurit yang memiliki level lebih tinggi. Jadi, jika penyihir level 5 mahir menggunakan sihir, dia bisa bertarung dengan prajurit level 6. Zhao Mingqi membuat rencana di benaknya. Kelompok tentara bayaran bintang 2 tidak mungkin memiliki master level 6. Jadi, mereka bisa menjaga level bintang 3 mereka dengan aman kali ini. Tidak, itu tidak cukup untuk mempertahankan 3 bintang kami. Kita harus mengeluarkan tantangan ke grup tentara bayaran serigala jahat bintang 4. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat Zhao Mingqi membeku untuk waktu yang lama. Tantang bintang 4. Komandan, apakah kamu panik sekarang? Jika nona muda kita berkata kita harus menantang grup bintang 4, kita harus mengeluarkan tantangan. Apa yang kita takutkan? Wang Ming memukul bahu Zhao Mingqi dengan keras, membuat pria parubaya ini menenangkan diri. Meskipun nona cukup kuat, bukankah itu terlalu berlebihan, untuk menantang kelompok bintang 4? Zhao Mingqi tidak khawatir bahwa Yun Feng mungkin gagal dalam tantangan itu. Dia khawatir Yun Feng akan terluka jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, yang akan berakibat buruk. Hahaha, Komandan, kumpulkan keberanianmu. Dengan nona di sini, apa yang harus kita takutkan? Apa yang dikatakan Wang Ming menyapu kekhawatiran di benak Zhao Mingqi. Senyum tipis di sudut mulut Yun Feng tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas dan memberinya kepercayaan diri yang kuat. Dengan Yun Feng di sini, dengan nona muda mereka di sini, apa yang harus mereka takuti? Baiklah, saya akan mengikuti pengaturan Anda, Nyonya. Antusiasme Zhao Mingqi yang telah lama hilang juga sedikit mendidih. Pertarungan brutal itu awalnya membuatnya putus asa, berpikir bahwa mereka bahkan tidak akan dapat mempertahankan level bintang 3 mereka. Tetapi sekarang, level bintang 3 mereka tidak hanya aman, mereka bahkan pergi ke level bintang 4. Zhao Mingqi menatap Yun Feng dalam-dalam. Karena kedatangan nona muda, tim mercenari Maple Merah akhirnya bisa mengubah nasib mereka. Nona muda mereka adalah penyelamat tim tentara bayaran Maple Merah, seorang pemimpin yang memang pantas. Kemudian, pintu diketuk dengan lembut. Zhao Mingqi melihat ke pintu. Ayah, ini aku. Zhao Mingqi berjalan mendekat dan mendengar bahwa itu adalah suara Zhao Yan. Meskipun dia bertanya-tanya mengapa Zhao Yan naik ke atas, dia masih membuka pintu. Ayah, Zhao Yan berkata dengan lembut saat matanya tak terkendali menatap Yun Feng yang duduk di dalam. Apa yang salah? Zhao Mingqi bertanya. Dia menggerakkan tubuhnya dan membiarkan putranya masuk. Zhao Yan berusia 15 tahun ini. Dia telah berada di sebelah Zhao Mingqi sejak dia kecil dan juga anak muda yang cukup berbakat. Dia telah mencapai level 3 pada usia 15 tahun. Meskipun ini bukan masalah besar di seluruh kelompok tentara bayaran, identitasnya tidak sederhana. Keluarga Zhao telah mengambil alih tim tentara bayaran Maple Merah selama lebih dari 1 dekade dan generasi Zhao Mingqi juga telah memimpin selama beberapa dekade. Dalam benak Zhao Yan, komandan tim tentara bayaran Maple Merah adalah ayahnya. Terus terang, tim mercenari Maple Merah milik keluarga Zhao. Namun, seorang nona muda tiba-tiba muncul entah kenapa hari ini dan dia segera ingin menggantikan ayahnya. Ada kemarahan di benak Zhao Yan. Apa yang membuatnya lebih marah adalah bahwa Yun Feng adalah seorang gadis kecil yang bahkan lebih muda darinya, tetapi dia memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi. Tidak hanya itu, gadis ini ingin mengambil posisi komandan tepat setelah dia datang. Dibandingkan dengannya, dia tampak agak terlalu memalukan untuk dilihat.
Selain itu, posisi komandan akan menjadi miliknya di masa depan. Mengesampingkan ini, apa yang membuat Zhao Yan paling marah adalah kesenjangan kekuatan antara dia dan Yun Feng. Sejujurnya, itu murni kecemburuan. Ayah, kita harus menyerahkan formulir aplikasi dalam beberapa hari. Apakah kita membatalkan rencana untuk menantang kelompok tentara bayaran bintang 4? Zhao Yan bertanya dengan suara lembut. Meskipun dia tidak ingin Yun Feng mendengarnya, ayahnya sudah menyatakan pendiriannya sehingga dia tidak boleh bertindak terlalu jelas. Tidak, kami akan mempertahankan rencana awal kami untuk menantang kelompok tentara bayaran bintang 4. Apa yang dikatakan Zhao Mingqi langsung ditentang oleh Zhao Yan. Meskipun dia masih muda, dia juga memiliki pikiran yang relatif dewasa karena dia bisa dikatakan tumbuh di dunia tentara bayaran sejak dia masih kecil. Ayah, kami sudah kehilangan semua elit kami. Jika kita menantang kelompok tentara bayaran bintang 4, kita bahkan tidak akan mampu bertahan menghadapi tantangan dari kelompok bintang 2. Zhao Yan berkata dengan sedikit cemas dan nada suaranya juga naik sedikit lebih tinggi. Matanya menatap Yun Feng tanpa sadar. Bagaimana mungkin ayahnya yang konservatif mengambil risiko sebesar itu? Gadis baru itu pasti telah menghasutnya. Yan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu kali ini. Saya sudah memutuskan. Keluar, Zhao Mingqi berkata dengan acuh tak acuh dan sedikit kesal dengan sikap putranya. Dia telah memanjakan putranya sejak dia masih kecil, jadi putranya mungkin sedikit manja dan tidak tahu tempatnya dengan jelas. Ya, Zhao Yan menunduk dan pergi, tetapi dengan sedikit kemarahan di matanya. Yun Feng tentu saja menerima tatapan yang jelas itu. Dia segera berdiri. Komandan Zhao, saya akan keluar dulu. Dengan saya di sini untuk menangani masalah ini, tim mercenari Maple Merah akan baik-baik saja. Petik 2. Zhao Mingqi membungkuk hormat pada Yun Feng. Dengan nona di sini, saya pasti akan 100 kali lebih percaya diri. Yun Feng berjalan keluar ruangan dengan senyum tipis, sementara Wang Ming tetap tinggal dan terus membicarakan sesuatu dengan Zhao Mingqi. Seharusnya tentang dataran mengkilap. Yun Feng berjalan ke tangga dan melihat seseorang yang telah menunggunya di sana seperti yang diharapkan, Zhao Yan. Apakah kamu benar-benar Yun Feng? Zhao Yan berdiri di tangga dan menilai Yun Feng dengan matanya. Yun Feng tidak marah pada tatapan aturan seperti itu. Dia hanya mengangguk. Kamu tidak bisa memalsukan hal-hal seperti identitasmu. Zhao Yan tampaknya benar-benar marah dengan kata-katanya. Dia sedikit menegakkan tubuhnya dan mengambil beberapa langkah ke depan dengan suara, klop, klom. Yun Feng menatap Zhao Yan yang marah. Dia mengerti kemarahannya. Dia hanya tersenyum tipis. Dia telah menyingkirkan bakso dari bahunya ketika dia memasuki Mercenary Union. Meskipun Wang Ming agak penasaran kemana perginya bakso, dia tidak bertanya apa-apa. Di Mercenary Union, binatang ajaib bisa menyebabkan kehebohan besar. Tanpa tubuh empuk bakso, Yun Feng tampak sedikit tidak nyaman. Melihat betapa linglungnya dia, Zhao Yan bahkan lebih marah. Kamu berada di level 5. Apakah Anda memiliki kekuatan yang luar biasa? Bisakah kamu mengalahkan prajurit level 6 dan level 7? Anda ingin membalikkan keadaan sendiri. Apakah kamu tidak melebih-lebihkan dirimu sendiri? Zhao Yan berkata sambil melihat lencana level di dada Yun Feng dengan sedikit kepahitan di mulutnya. Dia menganggap dirinya sebagai seorang jenius dan bakatnya juga telah diakui oleh banyak senior. Namun, dia tidak pernah berpikir kekuatan yang dia banggakan tidak berguna di depan gadis kecil seperti itu. Bab 100, seseorang di sini, 4. Zhao Yan tidak bisa menerima celah yang begitu besar, jadi dia mengambil kesempatan untuk membuat masalah dengan Yun Feng. Dia, yang biasanya damai, cukup kejam saat berbicara dengan Yun Feng. Ini urusan saya, apakah saya telah melebih-lebihkan diri saya sendiri. Fakta bisa membuktikan segalanya. Adapun posisi komandan tim Mercenary Maple Merah, saya tidak tertarik sama sekali. Membalas dengan apa yang kamu katakan, apakah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Petik 2. Kamu, wajah Zhao Yan sedikit memerah setelah Yun Feng membantahnya. Dia hanya merasa seperti senyum di sudut mulut gadis ini penuh dengan ejekan. Mengapa kamu meminta ayahku untuk mendaftar dan menantang kelompok tentara bayaran bintang 4? Jika tim Mercenary Maple Merah menderita lebih banyak kerugian, dapatkah Anda menanggungnya? Petik 2. Tuan Muda Zhao, izinkan saya mengatakan sesuatu. Dengan saya di sini, tim Mercenary Maple Merah akan baik-baik saja. Petik 2.
Zhao Yan sedikit terkejut. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi kepada Yun Feng dan kemarahan di benaknya tampaknya telah dipadamkan oleh apa yang dia katakan. Tepat pada saat ini, beberapa orang memasuki aula di lantai pertama. Saat mereka masuk, semua orang menjadi sangat cemas. Bahkan Zhao Mingqi dan Wang Ming di lantai 2 bergegas keluar dan langsung berlari ke bawah. Yun Feng dan Zhao Yan berdiri di tangga di lantai 2 dan melihat ke bawah pada saat yang bersamaan. 3 pria masuk. Yun Feng segera menyipitkan mata hitamnya. Mereka bertiga memiliki level yang lebih tinggi darinya. Zhao Mingqi dan Wang Ming langsung berlari ke bawah. Ketika mereka melihat mereka bertiga, mereka berdua tampak sedikit gugup. Wang Ming berdiri di sebelah Zhao Mingqi dengan ekspresi sedikit serius di wajahnya yang kasar saat ini. Ketiganya adalah tembakan besar yang unggul di Mercenary Union. Mengapa mereka datang ke Red Maple Mercenary Team bersama-sama? Ini juga pertanyaan di benak semua orang. Zhao Mingqi pertama-tama membungkuk kepada mereka bertiga dengan hormat dengan senyum di wajahnya. Apa yang membawamu ke sini, Tuan? Ketiga orang itu semuanya pria parubaya pada usia sekitar 50 tahun. Sosok tubuh yang tengah sedikit lebih proporsional, sedangkan dua lainnya sebanding dengan Wang Ming. Mendengar pertanyaan Zhao Mingqi, pria di tengah tersenyum lembut dengan garis tawa samar di sudut bibirnya, membuatnya terlihat sangat santai. Komandan Zhao, kami di sini untuk bertemu dengan penyihir yang telah direkrut oleh Red Maple Mercenary Team setelah bergabung dengan Serikat Pekerja, kata pria itu sambil tersenyum, yang membuat semua orang di sini terkesiap. Ketiga orang ini datang untuk Yun Feng. Zhao Yan, yang sedang berdiri di tangga di lantai 2, mau tidak mau melirik Yun Feng beberapa kali dengan kebingungan besar melintas jauh di mata hitamnya, sementara orang yang bersangkutan, Yun Feng, terus menatap ketiganya, mereka dengan mata hitamnya dan ekspresi acuh tak acuh. Semua tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah terkejut. Ketiga orang ini adalah tokoh penting di Mercenary Union. Yang di tengah adalah wakil presiden Mercenary Union. Dan dua pria di sebelahnya adalah komandan dari dua kelompok tentara bayaran bintang 5 yang paling kuat. Ketiga orang ini datang ke Red Maple Mercenary Team bintang 3 secara langsung hanya untuk bertemu dengan mage baru, Yun Feng. Memikirkan hal ini, tentara bayaran dari Red Maple Mercenary Team tidak bisa menahan perasaan seperti ada cahaya di wajah mereka. Ini adalah sesuatu yang layak dibanggakan ketika mereka pergi keluar. Lagi pula, berapa banyak orang yang bisa membuat 3 pukulan besar ini datang ke sini pada saat yang bersamaan. Bahkan Kaisar Kekaisaran Karan tidak menerima perlakuan seperti itu. Selain itu, Yun Feng adalah anggota tim Mercenary Maple Merah. Jika Zhao Mingqi benar, dua komandan kelompok bintang 5 lainnya ada di sini untuk memburunya. Zhao Mingqi terkekeh setelah mendengar itu. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, pria kekar di sebelah kiri memotongnya. Ada tindikan yang mencolok di telinga pria itu dan dia mengenakan safir besar yang sangat berkilau. Zhao Mingqi, apakah kamu mencoba menyembunyikan penyihir itu? Anda bahkan tidak bisa membiarkan kami melihatnya. Petik 2. Zhao Mingqi tersenyum kecut. Sebelum dia bisa berbicara, pria di sebelah kanan berbicara. Meskipun pria ini tidak terdengar mendominasi seperti yang kiri, dia juga berbicara dengan nada sarkastik. Komandan Zhao, saya benar-benar penasaran. Bagaimana tepatnya Red Maple Mercenary Team merekrut orang seperti itu? Zhao Mingqi terus-menerus tersenyum masam. Bagaimana? Semua orang tahu bahwa tim Mercenary Maple Merah tidak memiliki apapun yang dapat mereka tunjukkan saat ini dengan kekuatan mereka. Mereka hanya mengandalkan hubungan tak terpisahkan antara Red Maple Mercenary Team dan keluarga Yun, jika itu benar-benar diperhitungkan. Tuan, mengapa Anda harus menyiksa kami? Kalian semua tahu situasi tim Mercenary Maple Merah saat ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Master telah memberi nilai tinggi pada tim Mercenary Maple Merah. Petik 2. Pria di sebelah kiri terkekeh dengan jijik setelah mendengar itu. Mercenary Union hanya bertemu penyihir sekali setiap abad. Saya tidak percaya kami membiarkan Anda mengambil keuntungan ini. Petik 2. Komandan Zhao, kami hanya ingin bertemu penyihir ini hari ini. Kamu tidak akan keberatan, kan? Pria di tengah berkata, meskipun ada garis tawa di sudut mulutnya, matanya jelas menyampaikan pesan, kamu tidak boleh menolakku. Zhao Mingqi tentu mengerti apa artinya itu. Dia menghela nafas frustrasi dan melihat ke sudut di lantai 2, tempat Yun Feng berdiri. Nona, tolong turun sebentar. Mereka bertiga tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut.
Itu adalah seorang wanita. Meskipun pria dan wanita setara di dunia ini, wanita sama sekali bukan tandingan pria dalam hal fisik. Berpikir bahwa penyihir level 5 adalah seorang wanita, mereka bertiga lebih diantisipasi dan mata mereka semua menatap ke arah lantai 2. Yun Feng berdiri di sudut saat bibir merahnya naik sedikit. Setelah 3 hal lama ini datang, mereka pertama-tama menggali tim mercenari Maple Merah. Mereka jelas mengatakan bahwa tim mercenari Maple Merah tidak pantas memiliki penyihir level 5 dan juga menyesal bahwa mereka terlalu lambat. Hanya grup bintang 5 yang bisa memiliki penyihir level 5. Betapa konyolnya. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Beberapa orang tua ini tidak dapat memutuskan kemana dia pergi atau tinggal. Yun Feng turun selangkah demi selangkah, membuat suara lembut saat dia menginjak tangga kayu. Semua orang segera melihat ke arah tempat suara itu berasal, termasuk 3 pembangkit tenaga listrik. Zhao Mingqi menyaksikan Yun Feng berjalan perlahan dan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan muncul di benaknya. Nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah menarik 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi di sini secara pribadi. Kedua komandan kelompok bintang 5 itu pasti ada di sini untuk memburunya. Jika ini orang lain, Zhao Mingqi mungkin akan khawatir bahwa penyihir level 5 ini akan pergi ke yang lain setelah mendengar kondisi menguntungkan yang ditawarkan oleh 2 komandan kelompok bintang 5 itu, tapi ini adalah Yun Feng. Jika itu Yun Feng, dia tidak perlu khawatir tentang itu sama sekali. Bab 101, Memburunya dengan Nyawa 1. Yun Feng milik tim tentara bayaran Maple Merah. Ini adalah sesuatu yang selalu diyakini Zhao Mingqi sejak awal. Wang Ming, yang berdiri di sampingnya dan tidak mengatakan apa-apa, telah memarahi Deng Tua di benaknya ribuan kali. Sialan, Deng Tua. Dia tidak bisa tutup mulut. Sudah berapa lama, dan ketiga pemukul berat ini telah mendengarnya. Namun, Wang Ming tidak tahu bahwa meskipun Old Deng adalah salah satu mulut besar, yang melaporkan berita tersebut kepada personel senior Serikat Mercenari tepat setelah Yun Feng pergi, kebetulan kedua komandan dari 5 kelompok bintang ada di sana bersama Wakil Presiden saat itu. Berita itu sangat mengejutkan Wakil Presiden. 2 komandan kelompok bintang 5 jarang melihat Wakil Presiden seperti ini, jadi mereka mau tidak mau menggodanya. Melihat wajahmu, apakah seorang penyihir datang ke Mercenari Union? Itu seharusnya hanya lelucon. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wakil Presiden akan mengangguk sambil tersenyum. Itu sebenarnya benar. Seorang mage datang, mage level 5. Kedua komandan kelompok bintang 5 merasa seperti disambar petir dan tidak bisa menenangkan diri. Mereka segera saling memandang dengan cepat dan berteriak pada saat yang sama, persaingan yang adil. Kedua komandan, yang awalnya senang dengan penyihir level 5 ini, hampir menghancurkan gigi mereka karena marah setelah mendengar berita berikutnya. Kalian berdua agak terlambat. Penyihir itu telah bergabung dengan kelompok tentara bayaran. Setelah mendengar itu, mereka berdua sangat marah hingga asap hampir keluar dari tubuh mereka. Pria dengan indik bertanya sambil menggertakkan giginya, yang mana dari grup bintang 5, Waning Moon atau Raging Fire. Hanya ada 4 kelompok tentara bayaran bintang 5. Wakil Presiden hanya tersenyum dan tetap diam setelah mendengar apa yang dia katakan, sementara komandan lainnya juga tidak bisa berdiri di sana lagi. Mungkin kelompok tentara bayaran bintang 4. Itu tidak baik. Bakat seperti itu akan sia-sia. Penyihir itu tidak akan memiliki masa depan sama sekali. Wakil Presiden masih tersenyum. Dia memandang kedua komandan yang wajahnya penuh kecemasan, sambil tersenyum. Penyihir itu bukan dengan grup bintang 5 atau grup bintang 4. Komandan, apakah Anda tahu tentang tim mercenari Maple Merah? Tim tentara bayaran Maple Merah. Pria dengan pemikiran yang tajam untuk sementara waktu, tetapi dia masih tidak memahaminya. Sebaliknya, komandan lainnya juga mengerutkan kening dengan erat saat dia merenung. Tim mercenari Maple Merah adalah grup bintang 3. Saya mendengar bahwa mereka melakukan pertarungan brutal dengan kelompok tentara bayaran bintang 3 lainnya di sini Plains beberapa waktu lalu dan mereka menderita banyak korban. Level mereka mungkin akan diturunkan dalam penilaian level kali ini. Wakil Presiden mengangguk dan melihat komandan ini dengan pandangan setuju setelah mendengar itu. Melihat ekspresi Wakil Presiden, Panglima yang berbicara terkejut. Mungkin. Wakil Presiden mengangguk, sementara komandan dengan indik bingung. Mungkin apa? Wakil Presiden bangkit dan menambahkan sambil tersenyum pada kedua komandan, ayo pergi dan temui penyihir level 5 ini yang direkrut oleh tim mercenari Maple Merah.
Komandan dengan anting-anting itu segera melebarkan matanya. Dia melihat bahwa wakil presiden tidak akan mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, sementara komandan lainnya juga tidak terlihat baik. Mereka bisa menerimanya jika dua kelompok tentara bayaran bintang 5 lainnya merekrut mage. Bagaimanapun, dua kelompok bintang 5 lainnya juga kuat. Itu masih dapat diterima jika mage direkrut oleh grup bintang 4, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menerimanya jika grup bintang 3, grup tentara bayaran yang pasti akan diturunkan, merekrut mage. Kedua komandan datang ke tim tentara bayaran Maple Merah dengan wakil presiden dengan pemikiran mereka sendiri. Komandan kelompok bintang 5 biasanya tidak akan rela mengunjungi area kelompok bintang 3. Jadi, ketika mereka bertiga muncul di area ini, mereka menyebabkan kehebohan yang cukup besar. Ketika kelompok bintang 3 lainnya melihat bahwa mereka bertiga akan langsung menuju tim mercenari Maple Merah, mereka lebih yakin tentang berita yang menyebar dengan gila-gilaan sekarang. Tim mercenari Maple Merah merekrut penyihir level 5. Selain Deng Tua, semua peserta ujian di kabin itu juga bermulut besar. Berita itu menyebar kemana-mana dan semua orang tahu tentang itu. Mereka hanya tidak tahu apakah itu hanya rumor atau berita yang dirilis oleh Red Maple Mercenary Team sendiri, tapi sekarang, sepertinya ini memang benar. Banyak orang secara bertahap berkumpul di depan gedung tim mercenari Maple Merah. Semua orang datang dengan pikiran untuk melihat wajah asli penyihir itu. Bagaimanapun, penyihir itu sudah menjadi sesuatu, mampu menarik 3 pemukul berat dari level seperti itu ke sini. Selain itu, mereka juga bisa datang untuk melihat 3 pukulan besar. Lagi pula, mereka tidak akan bisa bertemu mereka bertiga bahkan jika mereka mau. Kekayaan bersih Yun Feng juga berlipat ganda dalam sekejap. Semua orang datang ke sini untuknya. Mengapa penyihir level 5 yang misterius bergabung dengan Mercenary Union? Mengapa mage bergabung dengan tim Mercenary Maple Merah? Ini adalah pertanyaan di benak orang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak bisa menahan keinginan untuk mengetahui seperti apa rupa Yun Feng. Yun Feng turun perlahan dari lantai 2 saat dia merasakan tatapan antisipasi yang datang dari segala arah. Dia penasaran, hanya penasaran. Ketika orang-orang ini melihat bahwa dia masih kecil, bagaimana penampilan mereka? Pasti sangat menarik untuk melihat ekspresi mereka. Nyatanya, menggerahkan tidak cukup untuk kata-kata. Saat ketika 3 tembakan besar superior dari Mercenary Union melihat Yun Feng, mereka semua sedikit goyah. Komandan dengan anting-anting di sebelah kiri bahkan terhuyung. Jika dia tidak memantapkan dirinya, dia akan jatuh ke tanah. Semua orang yang menonton di luar Red Maple Mercenary Team juga terdiam. Pada saat ini, bahkan suara pin yang jatuh ke tanah dapat terdengar dengan jelas. Persetan, serius, ini hanya seorang gadis kecil. Penyihir level 5, apakah kamu bercanda? Komandan Zhao, apakah Anda bercanda dengan kami? Komandan, yang telah berdiri di samping dengan damai, juga sedikit marah pada saat ini. Zhao Mingqi jelas sedang bermain-main dengan mereka. Beraninya dia menggunakan seorang anak untuk membodohi mereka. Wakil presiden tidak menunjukkan lebih banyak fluktuasi dalam ekspresinya. Mereka yang berada di posisi superior biasanya memiliki beberapa kualitas yang tidak biasa. Selama waktu ketika semua orang begitu terkejut sampai rahang mereka jatuh, dia masih bisa tetap tenang, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai orang biasa lagi. Zhao Mingqi, jika kamu ingin menipu kami, kamu harus menemukan seseorang yang lebih cocok untuk itu. Siapa yang akan mempercayai Anda ketika Anda menunjukkan ini kepada mereka? Setelah komandan dengan piercing memantapkan tubuhnya, dia mau tidak mau berteriak dengan suara kasar. Melihat tubuh kecil Yun Feng dan wajah yang terlalu polos itu, dia benar-benar marah. Zhao Mingqi tersenyum kecut dan terdiam di samping. Nona muda mereka benar-benar penyihir level 5. Meskipun dia juga tidak percaya pada awalnya, ini adalah kebenaran. Hasil penilaian tingkat tentara bayaran tidak akan palsu. Selain itu, Wang Ming adalah saksi di sana. Bab 102, memburunya dengan nyawa, 2. Tuan, apa yang Anda katakan terlalu berlebihan. Orang seperti apa yang tidak bisa dimiliki dunia? Nona muda kita terlahir sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Jika kamu tidak percaya, kamu juga tidak perlu mengatakan sesuatu untuk memfitnahnya. Wang Ming sedikit kesal. Meskipun 3 pukulan besar ini lebih unggul dan mereka bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengannya,
seorang kapten kecil dari tim tentara bayaran, dia sangat kesal karena Yun Feng diragukan oleh seseorang. Dia menyaksikannya dengan matanya sendiri dan Deng Tua dan lusinan orang lainnya di kabin itu adalah saksi. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Keluar. Komandan dengan menusuk tiba-tiba menjadi marah dan energi pertempuran tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya. Hati Wang Ming segera menegang. Dia mengerahkan energi bertarungnya dengan senyum masam, mengetahui bahwa dia pasti tidak akan mampu menahan serangan dengan kekuatannya. Namun, dia tidak bisa membiarkan mereka menghina Yun Feng. Energi pertempuran yang kuat dan sengit melanda Wang Ming. Wakil presiden dan komandan lainnya sama-sama tidak berencana untuk menghentikan komandan itu. Ketika Zhao Mingqi melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Komandan kelompok tentara bayaran bintang 5 itu adalah Master Level 9. Ketika energi bertarung dari Master Level 9 mengenai prajurit level 5, prajurit itu akan terluka parah, bahkan jika dia tidak mati. Jika prajurit level 5 lain kehilangan kekuatan tempurnya selama waktu yang sulit bagi tim mercenari Maple Merah, itu pasti akan menambah penghinaan pada cedera. Untuk komandan kelompok bintang 5, dia hanya memberi seseorang pelajaran dengan melambaikan tangannya, tetapi untuk tim tentara bayaran Maple Merah, ini memang akan menjadi pukulan yang fatal. Semua tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah tidak berani berbicara meskipun mereka marah. Bagaimana mereka memiliki kekuatan untuk meningkatkan dan menghentikan pembangkit tenaga listrik level 9? Mereka hanya bisa menyaksikan energi pertempuran melukai Wang Ming dan menyaksikan kekuatan tim mercenari Maple Merah turun lagi. Bang! Bang! Dua suara membosankan terdengar di udara. Wang Ming membungkukkan tubuhnya kesakitan dan berlutut dengan satu lutut di tanah. Beberapa darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan dia menatap Yun Feng dengan kegembiraan dan rasa terima kasih di matanya. Terima kasih, Nyonya. Yun Feng perlahan mendapatkan kembali kekuatan mentalnya. Bagian dalam tubuhnya juga menderita dampak yang cukup kuat. Saat Yun Feng bentrok dengan energi bertarung level 9, dia hanya merasakan sakit yang menyiksa di tubuhnya, seolah-olah energi bertarung mencoba merobek kekuatan mentalnya secara paksa. Meskipun dia telah menghilangkan sebagian besar kekuatan energi pertempuran, sebagian masih mengenai Wang Ming. Beruntung, ia hanya mengalami cedera ringan. Yang lain tidak begitu mengerti alasan di balik perubahan ini, tetapi tiga pria dengan latar belakang yang kuat tahu dengan jelas di benak mereka. Pria dengan anting-anting itu menyipitkan matanya dengan ganas dan menilai gadis kecil di depannya lagi. Dua pria lainnya juga terlihat sama. Mereka mengukur Yun Feng beberapa kali dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti pemindai. Mereka masih membutuhkan waktu untuk meredakan keheranan di benak mereka. Yun Feng masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dia nyaris tidak mengambil energi bertarung level 9, yang membuatnya sedikit kewalahan. Memang ada perbedaan besar antara kekuatan level 6 dan level 9. Jika vitalitas dalam liontin giok hitam tidak mengalir ke tubuhnya tepat waktu, dia mungkin akan terluka parah dan jatuh ke tanah. Memang, tidak mungkin ada perbedaan kekuatan yang terlalu besar, Yun Feng diam-diam mengertakkan gigi. Sepertinya kekuatannya harus ditingkatkan lebih jauh. Dunia ini sangat besar dan ada keajaiban di mana-mana. Saya telah memperluas pengetahuan saya hari ini. Yun Feng, permisi atas apa yang terjadi. Komandan yang menyerang Yun Feng kemudian tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi menyanjung. Yun Feng berdiri di sana tanpa mengatakan apa-apa. Yun Feng, aku komandan kelompok tentara bayaran bintang 5, kelompok bintang dingin, Leng Xiaoxe, dan orang itu, yang memakai anting-anting dan bertindak sembarangan, adalah komandan kelompok tentara bayaran bintang 5, kelompok Harimau Fierce. Tuo Bagang, sementara yang ini adalah wakil presiden Mercenary Union, Tuan Zhengran. Leng Xiaoxe membuat perkenalan, sementara Tuo Bagang terlihat tidak menyenangkan. Dia takut apa yang dia lakukan saat itu akan merusak citranya. Dia mencoba mengerahkan kekuatan penuhnya untuk merebus harta ini. Komandan Leng, Komandan Tuoba, Tuan Zhengran, nama saya Yun Feng dari tim tentara bayaran Maple Merah. Setelah mendengar ini, pikiran semua tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah bergetar. Mereka tidak bisa membantu tetapi berdiri beberapa kali lebih tegak. Bahkan Zhao Yan, yang berada di tangga di lantai 2, tersenyum sedikit. Ini menghantam hati setiap tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah. Terlepas dari kekuatan tim mercenari Maple Merah,
mereka semua berada di bawah kelompok tentara bayaran ini. Tidak ada yang bisa merebus Yun Feng mereka, nona muda mereka, pergi. Semua tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah mau tidak mau memberikan gelar Yun Feng, nona muda milik mereka. Ekspresi Leng Xiaoze dan Tuo Bagang berubah setelah mendengar ini. Mereka berdua datang dengan pikiran untuk memburu Yun Feng ke kelompok mereka. Itu bukan masalah besar jika Yun Feng adalah prajurit level 5. Ada beberapa prajurit level 5 di Mercenary Union, tetapi penyihir level 5 jarang, meskipun penyihir level 5 agak tidak berharga untuk kelompok bintang 5. Lagi pula, ada banyak master dalam kelompok bintang 5 dan mereka tidak membutuhkan penyihir level 5 untuk mempertahankan garis depan. Namun, intinya adalah untuk melatih mage. Jika mereka bisa melatih penyihir level 5 ke level yang lebih tinggi, mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi. Bagaimanapun, identitas lain dari seorang penyihir adalah seorang inserter. Tidak pernah ada penyihir di Mercenary Union di masa lalu, jadi inserter juga tidak akan ada di Mercenary Union. Apa yang bisa dilakukan tentara bayaran di atas level 7 jika mereka ingin meningkatkan level mereka dalam waktu singkat? Senjata. Mengukir lubang di senjata terlalu biasa untuk tentara bayaran, tapi tak satu pun dari mereka bisa melakukan pekerjaan memasukkan. 90% dari penyihir yang berkumpul di sekolah sihir masang dan beberapa penyendiri juga memiliki kepribadian yang aneh. Personil senior dari kelompok tentara bayaran ini harus menghabiskan sejumlah besar uang untuk memasukkan kristal setiap saat. Mereka menderita kerugian besar setiap kali mereka melakukan penyisipan. Selain itu, bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan penyihir tingkat tinggi? Harganya pun akan lebih mahal. Jadi, sampai sekarang, senjata di tangan komandan kelompok tentara bayaran bintang 5 semuanya memiliki satu kesamaan. Senjata mereka memiliki 9 lubang yang terukir sempurna, tetapi hanya 6 kristal yang dimasukkan paling banyak. Mereka tidak ingin mengesampingkan senjata seperti itu, tetapi mereka juga tidak bisa mengeluarkannya untuk digunakan. Jika mereka bisa merekrut seorang penyihir untuk kelompok mereka, kekuatan seluruh kelompok tidak akan hanya berlipat ganda, itu akan meningkat beberapa kali lipat. Jika kekuatan penyihir ini semakin meningkat, kekuatan yang dia miliki di masa depan tidak akan ada habisnya. Belum pernah ada penyihir di sini sebelumnya, tapi akhirnya ada yang datang. Penampilan Yun Feng bisa dikatakan sebagai harapan yang telah lama dimiliki oleh kelompok bintang 5 ini. Alasan penting mengapa mereka marah adalah karena Yun Feng sudah dimiliki sebelum mereka melakukan sesuatu. Bab 103, memburunya dengan nyawa mereka 3. Yun Feng, kami adalah kelompok tentara bayaran bintang 5. Apa yang kamu inginkan? Beritahu kami saja. Tuo Bagang berbicara lebih dulu dan memberi Yun Feng kondisi yang paling menguntungkan. Setelah melihat ini, Leng Xiaoze melirik Gang Tuoba dengan jijik dan juga berkata, Yun Feng, kami juga grup bintang 5. Kami dapat memberikan apa yang Anda inginkan. Gang Tuoba segera melanjutkan sambil tersenyum setelah melihat itu, Yun Feng, jika kamu datang ke grup kami, kamu akan menjadi wakil komandan. Ketika yang lain mendengar apa yang dia katakan, mereka tidak bisa menahan napas lagi. Komandan grup Harimau Sengit menawarkan terlalu banyak. Dia akan menjadi wakil komandan begitu dia bergabung dengan mereka. Tuo Bagang, kamu benar-benar bersedia melakukan segalanya. Jadi, yang mana dari dua wakil komandan Anda yang ingin Anda kalahkan? Leng Xiaoze mencibir. Geng Tuoba tertawa terbahak-bahak. Leng Xiaoze, siapa bilang harus ada dua wakil komandan? Ketika Yun Feng datang, secara alami akan ada 3. Ekspresi Leng Xiaoze sedikit berubah. Dia tidak pernah mengira Tuo Bagang akan menggunakan taktik tak tahu malu seperti ini. Namun, jika Tuo Bagang bisa melakukannya, dia juga bisa. Yun Feng, jika kamu datang ke Cold Star Group, kamu pasti akan menjadi wakil komandan juga. Hai, Leng Xiaoze, tidak bisakah kamu meniru apa yang aku lakukan? Geng Tuoba sangat marah. Mereka berdua tidak menyukai satu sama lain selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak dapat menantang pihak lain karena mereka berdua berasal dari kelompok tentara bayaran bintang 5. Mereka berharap bahwa grup bintang 4 akan datang untuk menantang pihak lain sehingga salah satu dari mereka akan turun level. Petik 2. Salin apa yang kamu lakukan? Baiklah, kali ini saya tidak akan meniru Anda. Yun Feng, jika kamu datang ke Cold Star Group, kamu tidak hanya akan menjadi wakil komandan kami,
kami juga akan memberimu 1/10 dari setiap tingkat biji yang kami tambang dari sini Plains. Tuoba Gang tidak bisa menahan perasaan marah. Persetan, Leng Xiaoze, kamu selalu ingin melawanku. 1/10 dari setiap tingkat biji. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar akan berkorban sebanyak ini. Petik 2. Penonton yang menonton di luar dan mereka yang mendengarkan di dalam semuanya membeku menjadi patung batu. 1/10 dari setiap tingkat biji. Semua orang tahu bahwa area yang dibagi untuk kelompok tentara bayaran bintang 5 di sini Plains adalah yang terbaik. Kualitas biji di sana adalah yang tertinggi dan yang terburuk juga biji tingkat menengah. 1/10 dari biji tingkat menengah, 1/10 dari biji tingkat tinggi, dan juga 1/10 dari biji pamungkas jika mereka benar-benar menemukan beberapa. Jika ini masalahnya, siapa lagi di dunia ini yang bisa lebih kaya dari Yun Feng? Tak terhitung pasang mata yang sangat serius menatap Yun Feng, begitu panas, begitu bersemangat, bahkan dengan sedikit kekaguman. Aku akan menepati janjiku dan tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Leng Xiaoze memandang Tuoba Gang dengan dingin. Dia bukan seseorang yang tidak berpikir. Dia memang berkorban cukup banyak kali ini, tapi itu sepadan. Jika penyihir di depan matanya ini adalah orang dewasa, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha. Namun, penyihir level 5 masih kecil. Anak itu telah mencapai level 5 pada usia seperti itu. Dia adalah seorang jenius yang berbakat. Jadi, berapa banyak potensi yang ada di tubuhnya? Tidak ada yang tahu. Mungkin, dia bisa menjadi penyihir tingkat komandan. Saat itu, memikirkan grup mercenari bintang dingin memiliki Yun Feng, Leng Xiaoze tidak bisa membantu tetapi terlihat lebih galak dan dia sedikit lega dalam pikirannya. Tuoba Gang tidak memiliki kecerdasan seperti dia dan tidak berpandangan jauh seperti dia. Bagaimana Tuoba Gang memikirkan masa depan yang begitu panjang? Dia pasti bisa mendapatkan gadis kecil ini. Melihat tatapan Leng Xiaoze, Tuoba Gang tidak yakin apakah Leng Xiaoze mengatakan ini hanya untuk membuatnya marah dengan membuat tawaran yang sama dengannya atau jika dia memiliki tujuan lain. Gang Tuoba merenung dalam pikirannya. Persetan, Leng Xiaoze juga orang yang cerdas. Tidak salah untuk melakukan hal yang sama seperti dia. Aku bisa memberimu kondisi yang sama. Yun Feng, semua kelompok tentara bayaran bintang 5 sebanding dalam kekuatan dan area yang kita miliki juga sama. Saya bisa memberi Anda apapun yang dia tawarkan kepada Anda. Petik 2. Ekspresi Leng Xiaoze berubah drastis setelah mendengar itu. Tuoba Gang juga telah belajar menggunakan otaknya. Jika itu masalahnya, dia hanya bisa berkorban sedikit lagi. Keduanya berbicara satu demi satu, terdengar seperti komedi stand-up. Jantung semua orang di sini, kecuali Yun Feng dan Wakil Presiden, terus berdebar karena kondisi yang mereka berdua tawarkan. Bahkan keyakinan awalnya tak tergoyahkan Zhao Mingqi agak terguncang. Yang lain dari tim mercenari Maple Merah tampak cemas juga. Mereka tidak pernah mengira kedua komandan ini akan mencoba memburu Yun Feng dengan nyawa mereka. Siapapun yang memiliki otak akan tergerak di depan godaan yang begitu besar. Leng Xiaoze dan Tuoba Gang benar-benar memberikan semuanya. Mereka tentu harus menepati kata-kata mereka dan tidak akan pernah bisa mengingkari janji mereka. Bagaimanapun, mereka masih harus menjaga wajah grup bintang 5 mereka. Sementara semua orang menahan napas, Yun Feng, yang tidak berbicara, melirik kedua komandan, yang berdebat sangat keras sehingga wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi tebal, dan dia bertanya dengan dingin, apakah kamu sudah selesai berbicara? Tuoba Gang dan Leng Xiaoze segera berhenti berbicara ketika mereka mendengar itu. Setelah apa yang Yun Feng katakan, dua komandan dari kelompok bintang 5 langsung dengan patuh terdiam seperti anak-anak. Wakil Presiden tertawa kecil pada saat ini. Kalian berdua adalah seseorang yang superior. Bagaimana Anda bisa terus berbicara sendiri? Mengapa Anda tidak bertanya pada Yun Feng apakah dia setuju? Ketika Leng Xiaoze dan Tuoba Gang mendengar itu, mereka berdua menatap Yun Feng dengan antisipasi. Keduanya sangat percaya diri. Pertama, kelompok tentara bayaran mereka adalah kelompok bintang 5. Perlakuan yang bisa mereka berikan kepada Yun Feng bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kelompok bintang 3. Kedua, syarat mana yang mereka tawarkan yang tidak menggiurkan? Mereka yang tidak tergoda harus benar-benar gila. Mereka hanya harus menunggu untuk melihat siapa di antara mereka yang akan dipilih gadis kecil itu. Yun Feng perlahan tersenyum, lalu menatap Zhao Mingqi dan Wang Ming.
Melihat ekspresi cemas di wajah Zhao Mingqi dan ekspresi anggota lain dari Red Maple Mercenary Team, Yun Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Terima kasih, Komandan. Karena saya sudah bergabung dengan tim Mercenary Maple Merah, saya tidak akan mengubahnya lagi. Terima kasih karena kalian berdua sangat baik. Terkesiap, putaran terengah-engah lainnya datang. Kerumunan penonton di luar tidak bisa membantu tetapi merasakan hati mereka menegang. Hal yang paling sulit dipercaya terjadi. Dia menolak undangan dari dua komandan kelompok bintang 5 dan menolak kondisi yang akan membuat siapapun gila. Apakah tim tentara bayaran Maple Merah sebagus itu? Atau apakah tim Mercenary Maple Merah memberinya syarat atau janji yang tidak bisa diberikan orang lain? Yun Feng, tidakkah kamu ingin memikirkannya terlebih dahulu? Tim Mercenary Maple Merah hanyalah grup bintang 3 dan mereka pasti akan turun ke level bintang 2 setelah penilaian level kali ini. Tidakkah Anda pikir itu membuang-buang bakat Anda, berkembang dalam kelompok tentara bayaran seperti itu? Kami hanya datang ke sini karena kami menghargai orang-orang berbakat. Jangan terlalu sombong. Bab 104, Lemak ada di api, 1. Wajah Leng Xiaoze menjadi dingin. Dia dan Tuo Bagang menawarkan kondisi yang menguntungkan, tetapi gadis kecil ini menolak mereka berdua dengan begitu cepat dan tegas. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah mereka. Mereka adalah komandan kelompok bintang 5. Kapan mereka ditolak sebelumnya? Mereka bahkan datang ke sini untuk memburunya secara langsung. Senyum samar Yun Feng tetap di sudut mulutnya dan wajah kecilnya yang polos mempesona. Dalam sekejap, senyum ini menarik perhatian semua orang. Mengapa? Haruskah aku memilih di antara kalian berdua? Yun Feng, kami datang ke sini untukmu karena kami sangat memikirkanmu. Teriak Tuo Bagang. Dia menanggung jiwanya untuk mencoba memburu Yun Feng, tetapi berakhir seperti ini. Mereka kalah dari grup bintang 3, tidak, grup tentara bayaran yang akan menjadi grup bintang 2. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan muka mereka? Cukup, Komandan. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Jika Yun Feng tidak ingin pergi, mengapa kamu harus memaksanya? Wapres terbatuk pelan dan meredam amarah kedua panglima itu. Dia tersenyum sedikit pada Yun Feng saat dia berjalan mendekat. Yun Feng memandang Zheng Ran, yang mendatanginya, dan juga memberinya senyuman. Orang tua ini sangat pintar. Tidak peduli di kelompok tentara bayaran mana dia berada, bagaimanapun juga dia adalah anggota dari Mercenary Union-nya, jadi dia pasti tidak peduli tentang itu. Nak, selamat datang di Mercenary Union. Zheng Ran mengulurkan tangan dengan ramah dan berhenti di depan Yun Feng. Yun Feng tersenyum sambil mengulurkan tangan kecilnya untuk menjabat tangan Zheng Ran. Melihat adegan ini, semua orang tahu bahwa Yun Feng tidak akan pernah meninggalkan Red Maple Mercenary Team dan Wakil Presiden Mercenary Union juga yakin akan hal itu. Melihat adegan ini, kedua komandan menjentikkan lengan baju mereka dan pergi. Ini mungkin pertama kalinya mereka terlihat sangat marah. Keduanya belum pergi jauh sebelum mereka melihat dua teman lama lagi. Itu adalah komandan grup Wanning Moon dan grup Raging Fire, yang menerima berita itu beberapa saat kemudian dan segera bergegas ke sini untuk memburu Mage. Ketika mereka melihat Tuo Bagang dan Leng Xiaoze pergi dengan kemarahan di wajah mereka tidak bisa menahan perasaan senang. Tampaknya keduanya gagal. Mereka bahkan berlari dengan ekspresi senang. Tidak perlu masuk ke dalam. Bahkan jika Anda pergi ke sana, itu tidak berguna. Penyihir itu tidak menyerah pada pendekatan atau kekuatan lunak. Dia telah memilih untuk tinggal di Red Maple Mercenary Team. Teriak Tuo Bagang, yang membuat dua orang lainnya meliriknya beberapa kali dengan bingung. Dia pasti mengatakan ini hanya karena dia gagal memburu Mage, untuk membuat mereka percaya bahwa mereka juga tidak akan berhasil. Leng Xiaoze tersenyum dingin setelah melihat ekspresi mereka berdua. Jika kamu tidak percaya pada kami, kamu bisa mencobanya. Aku akan menunggu kabar baik dari kalian berdua. Setelah mengatakan ini, tubuh Leng Xiaoze segera melintas dan dia menghilang. Gang Tuoba juga mendengus dingin dan penasaran, berkedip. Dua komandan kelompok bintang 5 tetap di tempat mereka berada dan hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak? Grup Wanning Moon dan grup Raging Fire keduanya adalah eselon di antara 4 grup tentara bayaran bintang 5. Jika dua orang dari eselon itu gagal merekrut Mage, bagaimana tawaran yang mereka buat menjadi lebih baik? Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan penyihir itu?
Kedua komandan merenungkan dalam pikiran mereka dan memutuskan untuk menyerah. Mereka hanya bertanya-tanya dalam benak mereka, apa yang dilakukan tim mercenari Maple Merah untuk merekrut penyihir itu dan bahkan membuat penyihir itu tetap setia di sana. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Wakil Presiden mengobrol dengan Yun Feng sebentar. Kesenjangan antara identitas mereka berdua tidak menjadi lebih besar karena perbedaan usia mereka. Namun, Yun Feng juga rendah hati dan berhati-hati saat menghadapi Wakil Presiden. Bagaimanapun, Wakil Presiden adalah pembangkit tenaga listrik dan pembangkit tenaga listrik pantas mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Wakil Presiden sangat puas dengan sikap Yun Feng yang tidak sombong dan rendah hati. Tidak peduli kelompok tentara bayaran mana anak berbakat ini berada, dia adalah anggota dari Mercenary Union. Memikirkan hal ini, Wakil Presiden tidak bisa menahan perasaan senang. Para penyihir di Serikat Sihir itu selalu arogan. Mereka bertindak angkuh setiap kali Wakil Presiden meminta mereka memasukkan kristal untuknya. Bagaimana dengan sekarang? Mercenary Union juga memiliki seorang penyihir, yang sangat berbakat. Jika orang-orang dari Serikat Sihir tahu tentang ini, bukankah mereka akan sangat marah hingga asap keluar dari kepala mereka? Suasana hati Wakil Presiden menjadi jauh lebih bahagia ketika dia memikirkan adegan di mana asap mengepul dari kepala orang-orang itu. Dia semakin puas dengan Yun Feng. Yun Feng, bekerja keras. Saya memiliki harapan yang tinggi pada Red Maple Mercenary Team untuk penilaian level kali ini. Yun Feng mengangguk. Zhao Mingqi dan Wang Ming berdiri di belakang Yun Feng. Bahkan bukan tempat Zhao Mingqi untuk berbicara pada kesempatan seperti itu, sebagai seorang komandan. Selain Yun Feng, tidak ada orang lain yang memiliki kepercayaan diri dan jaminan ini. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Bekerja keras kalau begitu. Aku akan kembali dulu. Wakil Presiden berbalik dan pergi sambil tersenyum. Kerumunan penonton di luar Red Maple Mercenary Team juga bubar secara bertahap. Namun, ketika mereka melihat tim Mercenary Maple Merah sekarang, mereka semua merasakan sedikit kecemburuan dan kecemburuan. Kekuatan tim Mercenary Maple Merah awalnya berkurang dan mereka sudah ditakdirkan untuk diturunkan ke tingkat bintang 2, tetapi seorang penyihir tiba-tiba muncul entah dari mana. Mereka tidak hanya mendapatkan mage level 5, tetapi mereka juga disukai oleh Wakil Presiden Mercenary Union. Tim Mercenary Maple Merah mungkin akan langsung menuju jalan masa depan mereka. Ah, kapan kelompok tentara bayaran mereka bisa seberuntung itu? Betapa indahnya jika mereka juga bisa menemukan seorang penyihir. Begitu kerumunan penonton pergi dan 3 tembakan besar hilang, tim Mercenary Maple Merah dengan lembut menutup pintu mereka. Kemudian, semua orang mengangkat tangan mereka dan berteriak, bersorak antusias. Setiap wajah mereka penuh kegembiraan dan kebanggaan. Yun Feng milik tim tentara bayaran Maple Merah. Nona muda kita termasuk dalam tim tentara bayaran Maple Merah. Kali ini, kita pasti akan menang. Dengan Nona di sini, apa yang harus kita takutkan? Semua tentara bayaran bersorak keras. Setiap pasang mata mereka memandang Yun Feng dengan kepercayaan dan harapan terbesar. Melihat adegan seperti itu, Zhao Mingqi dan Wang Ming tidak bisa menahan air mata sedikit. Sejak tim Mercenary Red Maple menderita pukulan saat itu, semangat para anggota telah turun cukup banyak, meskipun tidak ada yang membicarakannya. Banyak dari mereka yang lesu dan tidak termotivasi. Namun, kedatangan Yun Feng mengubah segalanya. Dia memberi harapan pada Red Maple Mercenary Team. Dia memberi Red Maple Mercenary Team kehidupan baru. Zhao Yan turun dari lantai 2 dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Dia menyaksikan semua yang terjadi saat itu. Kedua pembangkit tenaga listrik tertinggi itu mencoba memburu Yun Feng seperti orang gila dan bahkan membuat kondisi semacam itu. Sejujurnya, jika itu dia tidak akan tahan godaan dan akan bergabung dengan kelompok mereka sebagai gantinya. Namun, Yun Feng tidak. Dia menolak 2 pembangkit tenaga listrik dengan tegas dan mengatakan bahwa dia adalah Yun Feng dari tim Mercenary Maple Merah. Yun Feng merasakan gairah saat kebanggaan muncul di hatinya. Semua orang berteriak, Nona muda. Semua orang meneriakkan namanya. Yun Feng dengan lembut melambaikan tangannya saat semua suara menjadi tenang dan mereka semua menatapnya dengan antusias. Saat ini, dia adalah tulang punggung mereka. Dia adalah motivasi mereka. Bab 105, Lemak ada di api, 2. Ini adalah hal yang baik bahwa semua orang bersemangat lagi.
Saya juga akan melakukan yang terbaik untuk tim mercenari Maple Merah. Namun, saya tidak berani mengklaim diri saya nona muda Anda. Komandan Zhao telah memimpin tim tentara bayaran Maple Merah selama bertahun-tahun. Dia adalah orang yang bekerja paling keras dan melakukan upaya terbesar. Jadi, Anda tetap harus memperlakukan Komandan Zhao sebagai pemimpin Anda, oke? Setelah mendengar itu, gelombang emosi menghantam hati Zhao Mingqi. Zhao Yan bahkan menundukkan kepalanya dengan malu. Dia bahkan menanyai Yun Feng tentang itu sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir dia akan memiliki hati yang begitu besar. Berapa umurnya? Dibandingkan dengan dia memang sangat berpikiran sempit. Kami akan mendengarkan nona muda kami. Komandan Zhao akan selalu menjadi komandan kita. Ini tidak akan pernah berubah. Seorang tentara bayaran berteriak. Yang lain juga setuju. Akhirnya, semua suara berkumpul. Zhao Mingqi menatap gadis kecil di depannya ini. Ini adalah nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah. Ini adalah Yun Feng dari keluarga Yun. Baiklah, semuanya. Nona muda kita tidak diragukan lagi merupakan dorongan terbesar untuk tim tentara bayaran Maple Merah, tetapi kita tidak dapat menempatkan seluruh beban padanya. Kita semua harus bekerja lebih keras lagi. Kami membutuhkan semua orang untuk membangun masa depan Red Maple Mercenary Team bersama-sama. Apakah kamu percaya diri? Petik 2. Ya, kami akan menantang kelompok tentara bayaran bintang 4. Apakah kamu takut? Tidak. Gairah semua orang tampaknya benar-benar tersulut pada saat ini. Air mata menggenang di mata semua anggota Red Maple Mercenary Team. Mereka berteriak dengan hidup mereka saat suara mereka yang dalam bergema di seluruh aula, terus-menerus bergema di lubuk hati semua orang. Baiklah, kita semua harus berlatih lebih keras untuk penilaian level yang akan segera diadakan. Zhao Mingqi berteriak saat semua orang mengangkat tangan dan bersorak. Tim mercenari Maple Merah memasuki level baru mulai sekarang. Berita tentang mage level 5 yang tinggal di Red Maple Mercenary Team segera menyebar ke seluruh Mercenary Union. Semua orang tahu tentang itu. Berita bahwa dua komandan kelompok bintang 5 mencoba memburu penyihir dengan nyawa mereka juga beredar, menyebabkan kehebohan besar. Semua orang di Red Maple Mercenary Team berdiri tegak hari ini. Saat ini, kelompok tentara bayaran dari semua tingkatan semua memandang tim tentara bayaran Maple Merah dengan kecemburuan dan kecemburuan yang mendalam. Selama beberapa hari ini, Yun Feng tinggal di Mercenary Union. Formulir pendaftaran untuk penilaian level sudah dibagikan. Sementara itu, Yun Feng sedang berdiskusi dengan Zhao Mingqi, Wang Ming dan Zhao Yan tentang konfigurasi tim mereka. Sejak saat itu, Zhao Yan telah sepenuhnya menyesuaikan sikapnya. Cara dia memandang Yun Feng benar-benar berubah juga. Gadis kecil ini menaklukkannya dengan kepribadian dan karismanya. Zhao Yan sangat mengagumi Yun Feng. Saat ini, Zhao Yan yang berusia 15 tahun lebih seperti sahabat karib Yun Feng. Perubahan seperti itu membuat Yun Feng sedikit terdiam. Yun Feng masih belum terbiasa dengan detail yang tepat dari penilaian level, jadi Zhao Yan menjelaskan padanya sekali secara detail. Penilaian level Mercenary Union dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tantangan bintang 2, tantangan bintang 3, tantangan bintang 4 dan tantangan bintang 5. Kelompok tentara bayaran dapat menantang kelompok yang lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari mereka, bahkan beberapa tingkat, selama mereka memiliki kekuatan. Namun, setiap kelompok tentara bayaran hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang kelompok lain. Jika mereka menang, mereka akan bisa naik level. Jika mereka kalah, level mereka akan turun. Setiap kelompok tentara bayaran dapat mengirimkan 5 tim elit dan daftar tim tidak dapat diubah setelah dikirimkan. Jika mereka membuat perubahan, mereka akan langsung didiskualifikasi dan diturunkan ke level bintang 1. Urutan penampilan kelima peserta juga harus ditentukan dan diajukan terlebih dahulu. Aturan yang sama diterapkan pada urutan penampilan. Itu tidak bisa diubah. Jika mereka mengubahnya, mereka akan didiskualifikasi dan diturunkan ke level bintang 1. Aturan seperti itu membuat penilaian level sedikit lebih rumit. Itu adalah tes IQ orang. Penataan peserta dan urutan penampilan harus diperhatikan secara matang. Jika urutan penampilan kelompok tentara bayaran mereka tidak diatur dengan baik dan mereka kalah 3 ronde berturut-turut, itu akan sia-sia bahkan jika mereka menang setelahnya. Namun, ada aturan yang lebih menarik dalam penilaian level. Jika Anda bisa bertarung terus-menerus sendiri, itu diperbolehkan,
tetapi Anda harus bertarung sampai akhir jika Anda mengadopsi strategi satu orang seperti itu. Kecuali Anda memenangkan 5 putaran berturut-turut, Anda akan kalah. Yun Feng telah menemukan dan secara singkat memahami prosedur dan aturan dasar. Sementara itu, beberapa dari mereka duduk bersama untuk membicarakan siapa yang akan bertarung dan urutan penampilan. Meskipun Yun Feng baru di sini, dia sudah menjadi tulang punggung tim mercenari Maple Merah. Bahkan Zhao Mingqi tidak bisa tidak mempertimbangkan ide Yun Feng terlebih dahulu dan dia juga meminta pendapat Yun Feng tentang hal-hal seperti itu. Nona, menurut Anda 5 anggota mana yang harus dikirim untuk bertarung? Yun Feng merenung sedikit saat dia dengan lembut mengetuk bagian belakang kursi dengan tangan kecilnya. Saya, Wang Ming, dan Komandan Zhao, kami bertiga pasti akan bertarung. Adapun 2 tempat lainnya, Komandan Zhao harus menelepon. Saya tidak terlalu familiar dengan kekuatan sebenarnya dari Red Maple Mercenary Team. Sudut mulut Zhao Mingqi terangkat. Setelah beberapa saat, dia berkata, Nona, selain dari kami bertiga, anggota paling kuat di tim mercenary Maple Merah saat ini hanya berada di level 3. Yun Feng sedikit terkejut. Dia tidak pernah mengira kekuatan tim mercenary Maple Merah akan rusak sampai titik ini. Level tertinggi hanya level 3. Mereka pasti akan dijatuhkan ketika mereka menghadapi tantangan dari kelompok bintang 2. Kalau begitu, mari kita pilih 2 anggota level 3. Wang Ming dan Zhao Mingqi mengangguk. Zhao Yan, yang duduk di sebelah mereka, tidak bisa diam lagi. Aku punya level 3. Aku juga bisa bertarung. Zhao Mingqi melirik putranya. Putranya cukup berbakat, dia hanya kurang pengalaman praktis. Tentu, Anda dapat bergabung dengan kami jika Anda mau. Yun Feng tersenyum lembut. Zhao Yan segera menunjukkan senyum berseri-seri dan Zhao Mingqi juga tersenyum. Itu bagus baginya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur. Dalam penilaian level kali ini, kita harus mengambil inisiatif untuk menantang grup bintang 4, Serigala Jahat, dan menerima tantangan dari grup bintang 2 di bawah grup tentara bayaran Serigala Jahat. Zhao Mingqi mengangguk. Kami juga sudah melakukan beberapa penelitian. Level rata-rata anggota di grup bintang 2 di bawah Evil Wolf Mercenary Group adalah antara level 3 hingga level 4. Dengan kekuatan Red Maple Mercenary Team setelah kekalahan kita mungkin bisa mengikat dengan mereka, tapi tidak mudah jika kita ingin menang. Yun Feng merenung sejenak. Serigala Jahat pasti akan membantu mereka dan memobilisasi master dari tim mereka ke grup bintang 2. Zhao Mingqi dan Wang Ming menjadi gugup setelah mendengar itu. Bukan tidak mungkin bagi kelompok tentara bayaran untuk memobilisasi orang-orang mereka untuk sementara, tetapi anggota yang dipindahkan tidak akan menjadi bagian dari kelompok asli lagi. Jika grup mercenari Serigala Jahat benar-benar mengirim master ke grup bintang 2 untuk meminta bantuan, mereka akan bisa mendapatkan grup tentara bayaran bintang 3 dengan sedikit pengorbanan. Ini adalah rencana yang cukup cerdas. Bab 106, Lemak ada di api 3. Melihat ekspresi Zhao Mingqi dan Wang Ming, Yun Feng melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Ada semacam kepercayaan diri yang bersinar di wajahnya yang polos. Kelompok tentara bayaran bintang 2 harus memiliki master level 6 jika mereka ingin mengalahkan kita selama tantangan dan strategi menantang master level 6 ini mungkin akan bertarung sendiri di 5 ronde. Tim mercenari Maple Merah di masa lalu pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Meskipun apa yang dikatakan Yun Feng agak kejam, itu benar. Namun, tim mercenari Maple Merah memiliki Yun Feng sekarang dan situasinya akan sangat berbeda. Kami memiliki Nona di sini sekarang. Kami dapat yakin. Wang Ming terkekeh saat 2 lainnya juga tersenyum dan mengangguk. Nona, bagaimana kita harus mengatur barisan dan urutan penampilan untuk tantangan dari grup bintang 2? Dalam penilaian level, setiap kelompok tentara bayaran harus siap untuk ditantang, jadi mereka juga harus menyerahkan daftar formasi untuk pertempuran ketika mereka ditantang. Aturannya sama. Begitu mereka mengirimkannya, mereka tidak dapat mengubah apapun. Daftar lineup akan sama dengan yang kami gunakan untuk menantang grup bintang 4. Adapun urutan penampilan, Nona akan menjadi yang pertama, tentu saja. Pukul mereka di atas kepala mereka. Tendang pantat master level 6 itu. Wang Ming tertawa terbahak-bahak, sementara Zhao Yan juga berkata, ya, di sebelahnya. Zhao Mingqi memandang Yun Feng dan menunggu nona muda mereka membuat keputusan. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa menjadi yang pertama.
Jika saya mengalahkan master penguatan itu di babak pertama, grup bintang 2 akan segera mengubah strategi menantang mereka. Mereka bisa langsung mulai bergiliran setelah kalah di babak pertama. Ini tidak menguntungkan bagi kami. Apa yang harus kita lakukan adalah membiarkan tuan itu bertarung dengan kita semua. Biarkan dia memenangkan 2 ronde, lalu beri dia pukulan langsung. Setelah Yun Feng berkata demikian, mereka bertiga langsung mengerti dan mengagumi pemikiran Yun Feng yang cermat. Mereka bisa membujuk musuh untuk mengadopsi strategi tantangan satu orang. Kemudian, ketika dia kalah satu putaran, dia akan kehilangan seluruh permainan. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Nyonya. Zhao Mingqi mengangguk. Master penguatan Evil Wolf Mercenary Group bisa mengirim hanya akan berada di level 6 paling banyak. Jika mereka mengirim prajurit level 7 ke sana, grup tentara bayaran serigala jahat akan patah hati. Bagaimanapun, mereka harus siap untuk setiap aspek. Prajurit level 6 bertarung dengan penyihir level 5. Dengan kemampuan nona muda mereka untuk menahan energi pertarungan level 9, bagaimana dia akan takut padanya? Tim Mercenary Maple Merah telah menang sebelum tantangan dari grup bintang 2 ini dimulai. Bagaimana dengan urutan penampilan untuk menantang kelompok tentara bayaran serigala jahat bintang 4? Zhao Yan memandang Yun Feng di samping. Zhao Mingqi kemudian berkata, kekuatan keseluruhan dari Evil Wolf Mercenary Group adalah antara level 5 dan level 6. Mereka juga memiliki beberapa master level 7 dan bahkan master level 8. Namun, grup tentara bayaran serigala jahat tampaknya berencana untuk menantang grup bintang 5 kali ini, jadi mereka harus menempatkan para master dalam barisan untuk menantang grup bintang 5. Hanya akan ada maksimal satu prajurit level 7 di barisan untuk menerima tantangan dari grup bintang 3. Petik 2. Yun Feng mengangguk. Mereka pasti akan menggunakan semua elit mereka untuk menantang kelompok bintang 5 dan mereka harus mempertahankan kondisi terbaik pasukan elit mereka, memastikan kinerja 100%. Hanya akan ada prajurit level 5 dan level 6, dengan paling banyak master level 7, dalam barisan yang disiapkan oleh Evil Wolf Mercenary Group untuk menghadapi tantangan. Untuk urutan kemunculan Evil Wolf Mercenary Group saat mereka ditantang, orang yang paling kuat kemungkinan besar akan muncul di ronde ketiga. Jika kami memenangkan 2 putaran pertama, kami akan dapat mengamankan kemenangan kami di putaran ketiga. Jika kami kalah di 2 ronde pertama, kami bisa membalikkan keadaan di ronde ketiga. Saya akan menjadi yang ketiga dan bertarung langsung dengannya. Penataan personel lain juga membutuhkan beberapa strategi. Yun Feng berhenti setelah mengatakan ini saat dia melirik mereka bertiga. Apakah kamu percaya aku? 3 lainnya mengangguk dengan tegas. Setelah melihat ini, Yun Feng tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, mari kita menjadi gila. Kami akan membiarkan mereka memenangkan 2 ronde pertama untuk membuat mereka meremehkan kami dan kami akan membalikkan keadaan di ronde ketiga. Jika Red Maple Mercenary Team memenangkan 2 ronde pertama, Evil Wolf Mercenary Group pasti akan mengerahkan diri mereka di 3 ronde berikutnya dan akan sangat sulit bagi mereka untuk menang lagi. Jika mereka kalah di 2 ronde pertama, pembangkit tenaga listrik di ronde ketiga akan menurunkan kewaspadaannya. Dan jika pembangkit tenaga listrik tertinggi hilang, semangat kelompok mercenari serigala jahat akan hilang. Semangat tim memiliki pengaruh yang sangat penting pada kekuatan tempur mereka. Ayam jantan yang kalah tidak bisa lagi berkokok. Daftar lineup dari Red Maple Mercenary Team telah diputuskan. Yun Feng pasti tahu dalam benaknya bahwa meskipun Wang Ming dan Komandan Zhao sama-sama berada di tahap akhir level 5, masih akan sulit bagi mereka untuk bertarung dengan kelompok tentara bayaran serigala jahat bintang 4. Jika kekuatan mereka tidak dapat ditingkatkan lebih jauh, mereka hanya bisa mengerahkan lebih banyak upaya pada senjata mereka. Yun Feng memikirkan segalanya. Grup mercenari serigala jahat pasti akan siap. Dia harus menang. Dengan kekuatannya saat ini, akan baik-baik saja baginya untuk menghadapi prajurit level 7. Jika Evil Wolf Mercenary Group dengan kejam mengirim pembangkit tenaga listrik level 8, itu akan menjadi sesuatu. Dia juga harus meningkatkan kekuatannya dan dia harus mencapai level 7 dalam periode waktu ini. Seperti yang diharapkan Yun Feng, grup mercenari serigala jahat juga menebak bahwa tim yang akan menantang mereka adalah tim mercenari Maple Merah dan mereka juga melakukan penyelidikan mendetail pada Red Maple. Di rumah kelompok tentara bayaran serigala jahat, komandan mereka dan 2 wakil komandan duduk bersama untuk membicarakan tentang penilaian level kali ini.
Pria dengan bekas luka yang muncul di keluarga Murong terakhir kali duduk di sebelah mereka. Seluruh wajahnya tampak jahat dan licik, dan bekas lukanya bahkan sedikit lebih ganas. Brengsek, bagaimana tim mercenari Maple Merah begitu beruntung bisa merekrut penyihir level 5? Saya pikir pertarungan brutal yang kami mulai terakhir kali akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Mereka benar-benar kecoa yang tidak bisa dibunuh, kata penyihir itu dengan marah di matanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun kita tidak perlu takut dengan penyihir level 5, jika dia meningkatkan kekuatan senjata tim mercenari Maple Merah, kita akan dirugikan. Pria lain yang duduk di samping mengerutkan kening. Ada juga banyak bekas luka memudar di wajahnya. Dapat dilihat bahwa dia adalah seorang yang putus asa. Mungkin kita harus membunuh penyihir level 5 itu sepenuhnya. Bukankah ini trik yang selalu kita gunakan? Pria itu tersenyum jahat sambil menjilat bibirnya. Dia berpikir bahwa ini akan berhasil. Serigala serakah, apakah Anda ingin grup tentara bayaran serigala jahat masuk daftar hitam sepenuhnya oleh Serikat Tentara Bayaran? Komandan yang duduk di kursi utama akhirnya berbicara. Dia terlihat seperti orang normal, tapi bagaimanapun juga dia tidak terlihat menyenangkan. Pria dengan bekas luka tidak mengatakan apa-apa lagi, sementara pria dengan bekas luka memudar di sisi lain merenung sejenak. Komandan, lebih baik kita menempatkan Master level 7 di barisan untuk pertempuran saat kita ditantang kali ini. Kemudian, kita bisa menekan momentum tim mercenari Maple Merah. Komandan mengangguk. Mereka akan mengerahkan diri untuk mencapai tingkat bintang 5 kali ini. Setelah grup mercenari serigala jahat menjadi grup bintang 5, status mereka akan menjadi jauh lebih tinggi. Akan ada tim di bawah Evil Wolf Mercenary Group dari bintang 1 hingga bintang 5. Saat itu,